Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan ini merupakan sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Jikalau kita senang berada di tempat rekreasi, maka kesenangan itu semu dibandingkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Maka jangan kita remehkan, maka kita jangan menganggap enteng ketika kita berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangka untuk menuntut ilmu yang mana Allah dan Rasulnya wajibkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, kemudian para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak, Ibu dan Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya langsung kita buka kitab kita, ya kita pembahasan kali ini yaitu masih dalam kitab Al-Qawaidul Arba', ya 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan agar kita bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik. Bukan kita ingin mempelajari kitab ini tujuannya untuk mengeluarkan orang dalam Islam atau dari Islam, tidak. Ya, jangan salah paham. Kita mempelajari kaidah-kaidah tentang kesyirikan bukan berarti kita ingin mengeluarkan orang-orang dalam atau dari Islam. Ketika ada yang berpemahaman seperti ini, maka pada hakikatnya dia belum belajar. Dia belum belajar. Ya, itu menurut pemahaman dia saja dan pemahaman kebanyakan manusia, yang mana itu harus ditakar, harus dibandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Darul Hijrah, beliau pemuka mazhab. Ya, kalau kita bilang Imam Malik mazhabnya apa? Beliau tidak bermazhab. Akan tetapi kenapa ada mazhab muncul? Karena murid-murid mereka itu perhatian terhadap fatwa-fatwa para a'immah, sehingga fatwa itu dibukukan sedemikian rupa, diteliti, dirapihkan, diringkas, disyarah, diringkas lagi, dan sampai sekarang. Kenapa bisa terjadi madhab? Kalau ditanya Imam Abu Hanifah, madhabnya apa? Tidak ada. Beliau mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Madhab itu membantu kita, bukan kita menyandarkan totalitas kepada madhab. Perlu dibandingkan perkataan itu, karena kata Imam Malik tadi apa? Semua perkataan manusia bisa diterima dan bisa
tolak kecuali penghuni kuburan ini, kata Al-Imam Malik, sambil mengisyaratkan tangan beliau ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi kaidah bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua perkataan bisa diterima, bisa ditolak. Hatta perkataan saya, ketika perkataan saya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan tolak. Tentu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga penjelasan para ulama. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali memang dia pernah belajar, kemudian langsung mengambil dari ahlinya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian kita masuk ke kaidah yang keberapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Kaidah yang keempat. Kemarin terakhir di 2 pertemuan sebelumnya kita membahas kaidah yang ketiga. Baik. Kemungkinan ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir apa Ustadz? Untuk kitab Qawaidul Arba. Insya Allah. Ini terakhir pertemuannya. Nanti bagaimana? Ana ada rencana 2 kitab, atau mungkin nanti istikharah dulu kitab mana yang lebih bagus antara kitab, kalau terjemahannya 6 pondasi dakwah salafiyah. 6 pondasi dakwah salafiyah. Kalau bahasa Arabnya Situ Duror. Ya, 6 pondasi dakwah salafiyah itu seperti apa? Bisa itu. Kemudian kalau ingin panjang lagi perjalanannya, Kitabut Tauhid oleh Syekh Muhammad juga. Dan ini perjalanannya panjang sekali ya. Perjalanannya panjang ya. Kita di pondok menghabiskan syarah Kitabut Tauhid itu 2 tahun di pondok. 2 tahun. Nah, kalau mau di sini mungkin bisa 10 tahun. Makanya saya bilang kalau kita ingin membahas Kitabut Tauhid mungkin perjalanan lebih panjang. Kalau Situ Duror mungkin bisa lebih pendek gitu. Wallahu ta'ala. Nanti kita istikharah dulu mana yang lebih pas untuk di sini. Apakah Kitabut Tauhid? Karena Kitabut Tauhid itu intinya membahas tentang tata cara ibadah dan tauhid, bukan berisikan kesyirikan, agar kita bisa membersihkan ibadah dari berbagai macam kesyirikan. Itu inti dari Kitabut Tauhid oleh Al-Imam Muhammad. Berisikan 60 bab lebih. 60 bab lebih. Ada beberapa pembahasan tentang al-asma was sifat, cuma sedikit. Nah, kalau 6 pondasi dakwah salafiyah ini masuk ke dalam ianya juga tauhid, kemudian manhaj, metode kita di dalam berdakwah seperti apa. Lebih umum lagi kalau yang 6 pondasi ini gitu. Cuma ini 2 pilihan yang insya Allah mungkin beres kitab ini nanti kita akan lanjut ke kitab selanjutnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kembali lagi ke kaidah keempat. Ya, jadi nanti ada sesi pertanyaan di akhir. Ada 2 pertanyaan insya Allah. Ya, nanti ada hadiah sedikit. Ya, ada 2 pertanyaan. Ya, untuk ikhwan 1 pertanyaan, untuk akhwat 1 pertanyaan. Ya, nanti yang bisa jawab angkat tangan. Kalau jawabannya tepat, ada sedikit hadiah. Insya Allah. Baik, al-qaidatur rabi'ah. Al-qaidatur rabi'ah. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu, nanti baru kita terjemahkan. Al-qaidatur rabi'ah. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fisyiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rakha'i wa syiddah. Wad dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun.
Wallahu subhanahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Bisa disiapkan catatan dan pulpennya. Kaidah yang keempat, ya. Kaidah yang keempat yang kita bisa memahami dengannya kesyirikan. Kaidah keempat, bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita lebih dahsyat kesyirikannya, lebih dahsyat kesyirikannya daripada kaum musyrikin yang pertama-tama. Bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita lebih dahsyat kesyirikannya daripada kaum musyrikin yang pertama-tama. Karena kaum musyrikin yang pertama-tama mereka menyekutukan Allah, dalam keadaan senang saja. Dan mereka mengikhlaskan ibadah dalam keadaan sulit. Adapun kaum musyrikin pada zaman kita, kesyirikannya dalam segala keadaan. Baik keadaan susah, baik keadaan senang maupun susah. Baik dalam keadaan senang maupun susah.
Baik. Sudah semuanya? Bapak-bapak, ibu-ibu? Baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Ayat 65. Al-Ankabut itu surat ke-29 setelah surat Al-Qasas. Dan Al-Ankabut ini Makkiyah. Ya, Makkiyah itu apa? Yang turun di Mekah apa turun setelah hijrah? Nah, para ulama berselisih. Berselisih. Tapi yang lebih kuat itu apa? Yang lebih mundhabit. Ya kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia yang lebih tepat dan sesuai dengan keadaan dan yang lainnya itu Makkiyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrah. Walaupun surat tersebut turun di Mekah. Oh iya, sebelum. Wah, ngantuk saya ini. Ya, Makkiyah sebelum hijrah. Kalau Madaniyah setelah hijrah. Sabukul lisan. Ya, kalau bahasa Arabnya itu apa? Sabukul lisan. Kepleset. Kepleset. Ya, salah berbicara. Ya, sering. Ya, terkadang begitu. Kita enggak. Karena kita juga memperhatikan beberapa. Kita dulu kalau belajar sama ya duduk di guru-guru kita, beberapa seperti itu. Ustadznya salah nih, cuma nggak berani ngomong. Ya, tapi nggak apa-apa. Diingatkan itu lebih bagus. Ya, saya senang kalau diingatkan. Ya, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, Al-Ankabut itu surat ke-29 dan dia Makkiyah. Baik. Surat Al-Ankabut ayat 65 sudah dibuka mushafnya? Yang bawa mushaf dibuka mushafnya. Surat ke-29. Kalau bisa yang ada terjemahannya. Jadi kita baca ada terjemahannya. Ya, kalau yang belum bawa mungkin bisa diusahakan untuk pertemuan depan di bawah supaya lebih manfaat. Al-Ankabut ayat 65 ibu-ibu. Baik. Sudah dibuka semuanya? Baik, bisa kalau susah mungkin pakai HP bisa. Kalau yang bawa HP, cuma palingan nada daringnya dimatikan supaya tidak mengganggu. Enggak apa-apa. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang kafir ketika berada di kapal laut. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun." Apabila mereka orang-orang musyrikin berlayar di lautan, tentu menggunakan kapal laut. Dan keadaannya itu ombak tinggi, angin kencang, dan yang lainnya. Yang hampir dia itu tenggelam bersama kapalnya. Maka ketika terjadi hal seperti itu apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang musyrikin itu betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan baginya agama. Dalam keadaan apa? Diombang-ambingkan oleh badai, ombak, dan yang lainnya.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, kembali lagi mereka ke keadaan semula. Idzahum yusyrikun. Idza di sini idza fujaiyah namanya kalau dalam bahasa Arab. Ya, yang sudah belajar bahasa Arab, idza di sini idza fujaiyah. Kalau kita terjemahkan letterlek, tiba-tiba, seketika mereka langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ketika diombang-ambingkan itu betul-betul mengikhlaskan doa, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika sudah merasa nyaman, keadaan enak, mereka tiba-tiba kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasannya. Kemudian setelah kaidah yang keempat ini, beliau penulis langsung menutup. Wallahu subhanahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui, dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan yang lainnya. Nah, kaidah yang ketiga ini Kaidah yang keempat ini kaitannya dengan kaidah yang ketiga, ya. Kaidah yang keempat ini bahwasanya orang-orang musyrikin ya pada zaman sekarang itu lebih dahsyat kesyirikannya ya daripada orang-orang musyrikin pada zaman yang pertama. Apa kaitannya Ustadz sama kaidah yang ketiga tadi? Atau kaidah yang ketiga? Kaidah yang ketiga apa? Ada yang bisa nyebutin nggak? Ya, Nabi diutus pada umat yang sesembahannya berbeda-beda. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerangi mereka dengan berbagai macamnya peribadahan. Ketika orang musyrikin yang seperti awal tadi diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita bandingkan, kata beliau, orang-orang musyrikin pada zaman sekarang itu lebih dahsyat kekufurannya. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Lebih pantas untuk diperangi, seperti itu konsekuensinya. Ketika orang musyrikin yang keadaannya seperti itu, yang tidak lebih parah daripada orang-orang musyrikin pada zaman sekarang diperangi, maka bagaimana dengan musyrikin zaman sekarang? Apakah tidak diperangi gitu? Bahkan memerangi mereka itu lebih berhak daripada mereka. Paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Munasabahnya, keterkaitan antara kaidah ketiga dan keempat. Bahwasanya ketika orang musyrikin pada zaman sekarang itu lebih keras atau lebih dahsyat kekufurannya, lebih buruk kekufurannya, maka mereka lebih pantas untuk diperangi. Ustadz, tiba-tiba ngomong perang Ustadz. Apakah Islam mengajarkan pedang seperti itu terus? Pada zaman sekarang bagaimana, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Entah sudah Anda sampaikan belum di sini, lupa Anda. Bahwasanya jihad, kata para ulama, pada zaman sekarang yang paling utama adalah jihad ilmu. Jihad tidak mesti dengan pedang saja. Bahkan jihad pedang itu harus didahului oleh jihad ilmu. Sekarang saya tanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sahabat sebelum berperang mereka dididik tidak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dididik. Selama berapa lama di Mekah beliau? 13 tahun dididik sama orang terbaik, langsung Allah kasih wahyu 13 tahun. Bagaimana kita? 130 tahun. Baru bisa hatinya mantep kalau bahasa kita. Ya, Bapak Ibu-ibu. Nabi
mendidik umatnya. Nabi langsung utusan dari Allah. Nabi ya diwahyukan oleh Allah. Dan beliau kita lihat akhlaknya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Pakai Allah di situ. Allah itu untuk menunjukkan ketinggian. Akhlaknya betul-betul tinggi. Yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam saja 13 tahun. Maka bagaimana dengan orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dakwah tidak bisa pembahasan kitab 1 tahun, 2 tahun. Itu yang tadi saya bilang 130 tahun. Perjalanan kita masih panjang. Ya, pasti kita atau saya banyak kekurangan. Yang itu ya entah keberkahannya mana yang dicabut gitu. Dan itu yang membuat proses itu lebih lama, dan sebagian orang itu kurang terima dengan seperti itu gitu. Proses ya. Pengennya apa? Instan. Bikin mie goreng instan. Dibilang instan juga kagak, soalnya ngerebus dulu kan. Direbus, dibuka bumbunya satu-satu. Kan nggak instan itu. Masih diolah dulu kan. Gitu. Itu saja masih ya seperti itu. Nah makanya ya dakwah itu tidak bisa sehari 2 hari. Tidak bisa kajian tauhid berapa kita total 5 pertemuan. Berarti 5 pekan. Oh nggak bisa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh nggak bisa. Sampai kapan? Sampai Allah mewafatkan kita. Disitulah baru kita berhenti. Ya. Istirahatnya kaum muslimin di mana? Di surga. Yang benar-benar istirahat ya. Gitu. Kalau istirahat ngasau tidur nggak apa-apa. Gitu. Kita ada istirahat tempat tidur masing-masing ada. Cuma istirahat yang totalitas bukan di sini tempatnya. Nah, kembali ke jihad. Jadi jihad yang paling utama itu pada zaman ini apa? Jihad ilmu. Bagaimana Ustadz diterangkan itu? Nah, melalui perantara kaidah-kaidah yang kita pelajari, maka menjadi jelaslah mana tauhid, mana syirik. Agar kita bisa menjauhi kesyirikan seperti itu. Nah, ini munasabahnya, keterkaitan antara kaidah ketiga dan keempat, bahwasanya mereka lebih pantas untuk diperangi. Kenapa? Karena mereka lebih dahsyat kekufurannya. Ustadz, kan di sini disebutkan orang-orang musyrikin pada zaman kita. Pada zaman siapa berarti di sini? Pada zaman Syekh Muhammad, yang notabene Nabi diutus di Mekah. Lebih dekat menuju wahyu atau tidak? Lebih dekat. Bagaimana Indonesia? Yang di Jazirah Arab saja seperti itu. Ya. Jadi mereka ini kata Syekh dan beberapa syuruh para ulama yang menyebutkan seperti Syekh Saleh Al-Syekh bahwa mereka ini meminta kepada orang-orang alim yang sudah meninggal, seperti Hasan, seperti Husain, seperti Al-Jilani, Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian beberapa para alim ulama itu sebagiannya, dan sebagian lagi orang tidak dikenal. Bahkan sebagian itu ada yang meminta kepada penghuni kubur yang naudzubillah suka berzina, suka yang lain-lainnya, yang mereka itu fasik. Ya. Dan beliau ini ya tentu sudah menegakkan hujjah. Ya, beliau sudah menegakkan hujjah, dijelaskan itu kesyirikannya bagaimana. Bukan berarti ketika kita mengatakan orang yang seperti itu si A misalkan, si A berbuat kesyirikan. Kemudian kita katakan Anda menjadi orang musyrik. Kita katakan perbuatannya perbuatan syirik. Pelakunya otomatis atau tidak? Tidak.
Ini yang banyak orang ini keliru. Melazimkan sesuatu yang mana itu tidak lazim. Mengharuskan sesuatu yang mana itu tidak seharusnya. Perbuatan boleh kesyirikan. Maksudnya apa? Perbuatan itu syirik. Akan tetapi pelakunya otomatis musyrik gak? Otomatis atau tidak? Tidak. Harus perlu ditegakkan hujah. Ini untuk ta'yin, untuk individu orang per orang. Paham gak Bapak Ibu? Ini kaidah di dalam masalah ta'yin dan umum. Menghukumi secara umum dan menghukumi secara person. Ini berbeda. Ya, sebagian takfiriyin mengambil syubhat dalam bab-bab ini. Ya, kalau ini begini, kalau ini begini. Bahaya. Ya, kita harus selalu di bawah bimbingan para ulama. Ya, tidak bisa serta-merta saya mengatakan si fulan musyrik, si A musyrik, si B kafir. Nggak bisa. Harus dari pemerintah, utusan. Kalau diserahkan kepada individu seperti saya, maka akan terjadi kekacauan di antara kaum muslimin, pertumpahan darah dan yang lainnya. Nah, orang-orang musyrikin ini yang mereka meminta kepada kuburan kebutuhannya, ya, itu lebih buruk. Kok bisa Ustadz? Padahal mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kok bisa dikatakan mereka ini sholat dan mereka meminta kepada kuburan-kuburan itu lebih buruk daripada kaum musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana jawabannya? Hah? Apa? Ketidaktahuan. Apalagi? Ada yang mau coba? Nggak apa-apa, nggak dihukum kok. Hah? Baik, jawabannya dibawakan oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh ketika menjelaskan Al-Qawaidul Arba dalam di halaman 37, ya, ini cetakan yang bahasa Arabnya. Beliau mengatakan, kok bisa sih mereka sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, tapi mereka lebih buruk kesyirikannya, mereka lebih dahsyat. Naqul, kata beliau, al-umdatu ala asliddin. Apa Ustadz artinya? Maka kita katakan yang menjadi inti adalah asal agama, pokok dari agama. Pokok dari agama Islam itu apa? Tauhid. Di awal pertemuan sekali, ya, kalau ini beliau menjelaskan seperti apa kesyirikan di dalam ibadah itu seperti hadas yang masuk dalam bersuci, ya, maksudnya kita dalam keadaan suci terus tiba-tiba ada hadas. Apa yang terjadi? Sucinya kita jadi suci nggak untuk sholat? Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Kita buang angin terus kita sholat, sah nggak sholat kita? Demikian pula sholat orang tersebut, puasa orang tersebut, zakat orang tersebut. Ketika mereka sholat, puasa, zakat, tapi berdoa kepada selain Allah, maka ini menjadikan mereka lebih buruk. Manfaat atau tidak sholat, puasa, zakatnya? Tidak. Sebagaimana orang yang buang angin kemudian sholat. Sholatnya manfaat atau tidak? Kalau sengaja dapat dosa, kalau lupa dia ulang lagi, sahih? Seperti itu. Ibarat kata beliau, kata Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz, yang menjadi inti adalah asal dari agama, yaitu apa? Tauhid.
orang melakukan berbagai macam ibadah, akan tetapi tidak ada tauhid, bermanfaat atau tidak amalannya? Tidak bermanfaat sedikit pun. Bahkan Allah berfirman kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal musyrikin. Ya, apabila engkau Nabi Muhammad menyekutukan Allah, maka akan hapus amalanmu. Semuanya hilang. Nabi orang terbaik atau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang terbaik. Ibadahnya sama kita menangan mana? Menangan beliau. Ya. Yang selevel beliau kalau menyekutukan Allah amalannya hilang, bagaimana nasib sama kita? Bagaimana nasib Susilo? Habislah sudah. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Berbahayanya kesyirikan. Yang mana ibadah itu tidak akan bermanfaat dengan kesyirikan. Nah, itu kenapa aglaw lebih buruk. Lebih buruk. Baik. Dijelaskan juga, ya sudah selesai kita pembahasan bahwasanya kenapa kok bisa dikatakan mereka itu lebih dahsyat kesyirikannya. Bersamaan mereka itu sholat, puasa, dan zakat. Maka kita katakan asal dari agama adalah tauhid. Maka ibadah, berbagai macam ibadah itu tidak akan bermanfaat tanpa tauhid. Kalau ada ibadah, ada kesyirikan, manfaat gak ibadahnya? Tidak. Tapi kesyirikan ini harus dihilangkan secara totalitas. Seperti itu. Dan di sini di kitab yang lain, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah taala, yang lagi ramai beliau mengisi di Masjid Nabawi. Cuma sekarang lagi diberhentikan beliau dari mengajar di sana. Beliau ketika mensyarah kitab ini juga, beliau menyebutkan 10 segi kenapa orang-orang musyrikin pada zaman ini itu lebih dahsyat kesyirikannya. 10 poin. Yang terkandung dalam ini, dalam kaidah yang ketiga ini satu poin. Sisanya 9 beliau sebutkan. Ada berapa? Ada 9 yang belum beliau sebutkan dan dilengkapi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik, kita bacakan saja ya poin-poin ini, karena kalau disebutkan satu-satu nggak cukup seperti waktunya. Ya, bahwasanya kalau di kaidah yang keempat ini apa? Orang-orang musyrikin zaman dulu, zaman Nabi itu menyekutukan Allah dalam keadaan senang. Kalau dalam keadaan sulit, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Adapun orang-orang zaman sekarang susah senang, datangnya ke ini makam sini, minta sama dia. Nah, tambahannya apa? Yang kedua bisa didengarkan. Mungkin kalau nulis kelamaan kali ya, didengarkan saja. Ya, poin yang kedua, kenapa kok bisa musyrikin zaman sekarang itu lebih dahsyat kesyirikannya? Ya, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, mereka memiliki tandingan bagi Allah itu orang-orang atau makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Malaikat. Seperti para nabi, seperti Nabi Isa, kemudian Uzair, dan orang-orang soleh. Adapun kaum musyrikin pada zaman ini yang mereka menyekutukan Allah, mereka menjadikan orang-orang fasik, orang-orang fajir sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diketahui ini orangnya bagaimana, ibadahnya, bagaimana ilmunya, yang penting dikabulkan doanya. Tidak melihat itu dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, mereka kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW mengakui bahwasanya apa yang mereka yakini, apa yang mereka perbuat itu menyelisihi dakwahnya para nabi dan para rasul. Bahkan Allah berfirman
tentang perkataan mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, kata Allah. Apakah Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu? Kata mereka, hal ini sangat mengherankan, kata orang-orang kafir. Kok bisa Nabi Muhammad ini menjadikan ilah-ilah ini menjadi satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya mereka ini dakwahnya menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya tidak mau masuk Islam. Seperti itu. Adapun ya pada zaman sekarang kaum musyrikinnya yang mereka beribadah kepada selain Allah, mereka malah mengaku-ngaku bahwasanya mereka sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Ini agamanya Nabi Muhammad. Kalau zaman dulu tidak. Mereka fair. Ini dakwanya beda sama dakwanya Muhammad, makanya saya tidak mau mengikuti. Kalau sekarang enggak. Ini agama Islam seperti ini. Ini agamanya Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Syekh Soleh, ini sisi yang membuat kaum musyrikin itu lebih buruk daripada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang keberapa? 3. Baik. Poin yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrikin, ya ini tidak wajib nulis ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya yang mau nulis silakan, cuma agak cepat anak karena nggak cukup waktunya. Ya, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menjadikan tandingan bagi Allah itu apa? Kekuasaan dan pengaturan alam semesta. Tidak. Yang mengatur alam semesta mereka meyakini hanya Allah. Berbeda pada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah pada zaman sekarang. Mereka menjadikan tandingan bagi Allah itu memiliki kekuasaan, memiliki pengaturan umum di alam semesta. Oh, si ini bisa menurunkan hujan, ini bisa menahan hujan, ini bisa menolak mara bahaya. Pada zaman dulu tidak. Ini kita berbicara keumuman, bukan kasus per kasus. Ya. Jadi orang-orang musyrikin yang berdoa kepada selain Allah itu mereka menjadikan tandingan bagi Allah seakan-akan mereka memiliki kekuasaan, memiliki andil di dalam alam semesta. Orang zaman dulu tidak. Kita katakan atau kita sudah jelaskan di kaidah yang pertama bahwasanya orang-orang musyrikin mereka meyakini rububiyahnya siapa? Allah. Ketika ditanyakan siapa yang menciptakan, jawabannya Allah. Berbeda dengan keadaan sekarang. Maka itu sisi keempat yang menjadikan kaum musyrikin pada zaman ini itu lebih buruk dan lebih dahsyat. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima, kaum musyrikin pada zaman yang awal, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Mereka menjadikan perantara, berarti kan, agar dekat kepada Allah. Berbeda keadaannya dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan pada zaman ini. Mereka beribadah kepada selain Allah karena untuk tujuannya dia. Yang selain Allah itu bukan mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dua-duanya sama-sama kejelekan. Dua-duanya sama-sama kesyirikan. Tapi kita di sini membandingkan mana yang lebih buruk. Kalau ditanya Ustadz, kok dibandingin padahal sama-sama buruk? Ya ini hanya untuk menakar mana yang lebih parah gitu. Maksudnya, mana yang lebih parah. Agar kita bisa menjauhinya tentunya. Kemudian yang ke-6. Bahwasanya mereka menyekutukan Allah, yakni orang-orang musyrikin pada zaman Nabi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini bahwasanya selain dari Allah memiliki hak peribadahan. Ya, mereka nggak meyakini itu. Ya, bahwasanya saya berdoa kepada selain Allah bukan karena dia berhak, bukan. Akan tetapi berbeda pada zaman
Sekarang kata beliau, mereka meyakini ketika berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah yang sudah mati, yang tidak bisa mengabulkan doa-doa itu, mereka menjadikan itu hak bagi dia. Bahwasanya ini hak si fulan yang saya minta. Haknya apa? Saya meminta kepada dia. Kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak meminta kepada dia, berarti kamu tidak memuliakan dia. Berarti kamu tidak, atau kamu bersikap keras terhadap si ini karena tidak meminta kepada selain Allah ini. Gitu. Kemudian yang terakhir ada 10 sebenarnya, saya lengkap saja langsung ke 7 berarti ya. 3 lagi tidak bisa saya sebutkan, waktunya mepet sekali. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7 itu bahwasanya orang-orang musyrikin itu ya masih, mereka walaupun menyekutukan Allah masih mengagungkan Allah di dalam beberapa segi. Seperti contohnya apa? Dalam talbiyah. Mereka tidak memberikan hak bagi selain Allah itu kekuasaan, pengaturan alam semesta, tidak memberikan itu semua. Adapun orang-orang yang beribadah kepada selain Allah pada zaman ini, mereka tidak mengagungkan Allah. Contohnya bagaimana? Mereka ketika di tempat-tempat yang melakukan kesyirikan itu, seperti pekuburan, mereka lebih khusyuk dibandingkan di masjid. Seharusnya mana yang lebih khusyuk kita? Di masjid atau di pekuburan? Di masjid. Kan sudah saya bilang, sebaik-baik tempat kata Nabi SAW itu apa? Masjid. Kita khusyuk di dalamnya, beribadah. Khusyuk ibadah bukan? Ibadah. Dinilai pahala bukan? Iya. Ketika dua perbedaan ini sangat mencolok, yang satu kok lebih khusyuk dibandingkan di masjid. Maka kita lihat sebagian orang sholat seperti apa? Ayam mematuk makanannya, cepat sekali, nggak ada 5 menit sholatnya. Ini baca Al-Fatihahnya bagaimana ini? Ya, belum lagi kalau dengar makhorijul hurufnya, waduh, pusing kepala. Gitu. Belum sifatnya, belum ahkamun nun, hukum-hukum nun dan tanwin, belum yang lainnya. Gimana kita mau khusyuk? Ini baru hukum tajwid, belum terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Maliki yaumiddin, apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Kan kita tiap hari sholat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Bapak Ibu-ibu? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Maka kita lihat para ulama, ibu-ibu, bapak-bapak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki kitab ya yang menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin sudah saya sampaikan di majelis ini, ditahqiq, diedit oleh para ulama, diberikan catatan kaki dan sebagainya, itu jadi 3 jilid tebal. Madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus salikin. Perjalanannya ya orang-orang yang meniti itu. Meniti jalan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 jilid besar sudah ditahqiq oleh para ulama. 3 jilid dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tiba-tiba kita sholat taktek, mentok. Allahul musta'an. Bagaimana mau berkah hidup kita? Sholat seperti mematuk ayam. Belum ketika ruku, i'tidal. Belum lagi sujud. Kata Nabi SAW, sujud itu posisi kita paling dekat dengan siapa? Maka Nabi memerintahkan untuk memperbanyak doa. Kita perbanyak doa. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saat itu kan doa dari Al-Quran. Kita tidak membaca Al-Quran, kita membaca doa. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Allah. Seperti itu. Karena kan dalam sujud kita tidak boleh baca Al-Quran. Doa dari Al-Quran gimana kan? Boleh insya Allah. Baca. Rabbik firli, Allahumma faqihni fiddin. Ya.
Kemudian apalagi doa meminta istiqomah. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ini. Perbanyak doa ketika sujud. Kita banyak masalah di rumah tangga kita, di anak kita, di pekerjaan kita, di masyarakat kita. Banyak kesalahan, banyak ketidakberkahan. Allah cabut keberkahan itu. Kenapa? Karena diri kita sendiri. Ya, kita introspeksi Bapak Ibu. Anak saya kok begini ya? Ini pasti ada sesuatu, ada something wrong. Ustaz, ngomong bahasa Tambun wae. Ya, ada sesuatu yang salah gitu. Pasti itu. Ketika kita melihat ada, misalkan kita ditegur, berarti saya telat ini misalkan dalam kerja. Telat fingerprint misalkan. Nah, itu semua kembali kepada diri kita. Kita cek lagi, kita cek and recheck. Ya, ini poin yang ketujuh nih tentang orang-orang musyrikin pada zaman sekarang itu lebih buruk. Tapi itu 7 poin saja. Sisanya kita tadabbur ayat, kemudian 5 menit kita soal jawab. Setuju Bapak Ibu? 5 menit lagi ya berarti ya, insyaallah. Baik, itu poinnya. Di sini surat Al-Ankabut ayat 65. Ada di surat yang lain, ya bisa ditulis surat apa aja itu. Yang pertama surat Al-Isra ayat 67. Surat Al-Isra ayat 67. Yang hampir mirip dengan pembahasannya dengan yang ini. Al-Isra ayat 67. Kemudian surat Luqman ayat 32. Ayat 32. Baik, kita baca dulu yang surat Al-Isra, ya bisa didengarkan semuanya, nanti di rumah bisa dicek lagi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 67, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila menimpa kalian keburukan ketika di lautan, maka hilang sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kamu minta, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian sampai ke daratan, a'radtum, kalian berpaling dari beribadah kepada Allah, kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal insanu kafura, dan manusia adalah makhluk yang sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kalau menimpa kalian keburukan di lautan. Kan tadi juga di lautan ya. Di lautan. Ini ada 3 ayat. Ya, bahkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, sebagaimana saya nukil dari kitab yang diisyraf oleh Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mufassir, seorang ahli tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi ini. Ya. Apa kata beliau? Man arada an yuqina annallaha huwal wahid falyarkabil bahra. Siapa saja orang yang menginginkan untuk yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, maka hendaknya dia menaiki kapal laut. Siapa yang ingin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, maka hendaknya dia naik kapal laut. Kalau zaman sekarang naik apa lagi? Naik pesawat. Ya, lagi turbulensi, wah, goyang-goyang kapal deh itu. Nah, ketika keadaan itulah kita bisa melihat siapa hamba-hamba Allah yang mengesakannya dan hamba-hamba Allah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat. Kenapa? Posisi lagi mau binasa. Dia serahkan perkara ini kepada siapa? Imma kepada Allah, imma kepada makhluk. Ya. Kemudian
di surat Luqman. Allah berfirman, "Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid, wa ma yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ya menutupi mereka ombak. Ya, ombak itu kalau tinggi apa? Kayak gulungan risol yang siap menggulung apa yang ada setelahnya. Kadzulal ini ya bisa dilihat kitab-kitab tafsir, ini bisa bermakna as-sahab, yaitu awan atau gunung. Gunung di hadapan kita siap ditimpakan kepada kita. Kadzulal. Ketika itu mereka orang-orang musyrikin da'awullaha mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Maka ketika Allah menyelamatkan mereka, maka di antara mereka ada yang kurang bersyukur, dan di antara mereka ada yang kufur, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, melainkan setiap pengkhianat yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini ayat-ayat yang berkaitan tentang keadaan kaum musyrikin ketika sedang di kapal. Ya, keadaan kita lagi susah, kita datangnya kemana? Apakah datangnya ke orang, ataukah datangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sangat penting bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, menunjukkan keimanan kita lebih kuat kemana. Kita ini kadang kalau lagi sakit ke dokter, seakan-akan dokter yang menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan itu siapa? Fa idza maridtu fa huwa yashfin, kata Allah. Apabila ini perkataan tentang Nabi Ibrahim, ya, apabila aku sakit, Allah lah yang akan menyembuhkan aku. Gitu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita minta kepada makhluk. Baik. Pas 5 menit. Ya, jadi ini untuk kaidah yang keempat. Ya, insyaallah sudah kita bahas poin-poinnya, seperti keterkaitan dengan bab sebelumnya, kemudian kenapa kaum musyrikin yang mereka sholat puasa ini lebih buruk, kemudian poin-poin kenapa kok bisa mereka lebih buruk, serta ayat-ayat yang berbicara tentang keadaan kaum musyrikin di lautan. Ya. Dan terakhir deh, poin yang saya ingin sampaikan, tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman tersebut lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Ya, tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman yang setelahnya itu lebih buruk. Maksudnya apa? Zaman yang kosong dari ilmu dan amal dan seterusnya. Ketika ilmu itu hilang, maka zaman itu akan menjadi lebih buruk. Karena kita kebetulan tadi membahas tentang kaum musyrikin pada zaman dulu dan zaman sekarang. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.